Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3B. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, Ustaz harap semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu mengenai perubahan cuaca. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang cuaca. Nah, cuaca kemarin ada cuaca yang panas, hujan, mendung, terus ada hujan dan petir. Nah, maka dari itu sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan cuaca. Jadi setiap tahun, setiap musim, satu tahun itu pasti akan terjadi sebuah perubahan cuaca. Perubahan yang bagaimana? Misalkan dari musim panas menuju ke musim penghujan. Jadi musim panas yang awalnya mataharinya sangat terik, tidak ada hujan, tiba-tiba berubah atau menjadi ke cuaca yang hujan, ke musim yang hujan. Jadi untuk menghadapinya kita juga perlu mempersiapkannya. Yang perlu disiapkan apa saja? Coba, siapa yang tahu yang perlu dipersiapkan ketika menghadapi perubahan cuaca atau perubahan musim? Nah, bagus sekali. Tadi ada yang menjawab mempersiapkan payung. Kenapa harus payung? Nah, contoh payung seperti apa toh? Ini. Nah, kenapa ini harus dipersiapkan? Kenapa harus dipersiapkan ketika ada perubahan musim? Kenapa? Contohnya dari musim panas ke musim hujan tadi, kita memerlukan sebuah payung. Ketika nanti tiba-tiba terjadi hujan, maka kita tidak kehujanan. Selain payung apa lagi? Nah, bagus sekali. Contohnya ini nih. Ini adalah jas hujan yang kita pakai ketika hujan dan ketika kita berkendara. Nah, ketika kita berkendara lalu tiba-tiba hujan, maka solusi yang tepat adalah jas hujan ini. Masa kita harus memakai payung ketika berkendara atau memakai motor ketika diboncengkan sama ayah bunda? Tidak mungkin kan? Kita solusinya ada yang namanya jas hujan. Nah, selain payung dan jas hujan, apalagi coba yang perlu dipersiapkan? Coba teman-teman berpikir dulu. Ustaz tunggu dulu sebentar ya. Apalagi? Nah, kalau dari musim panas kan biasanya panas. Musim hujan biasanya kan cuacanya dingin seperti saat ini. Nah, kita perlu mempersiapkan yang namanya untuk penghangat tubuh. Apa coba? Bagus sekali, namanya nih, jaket. Nah, jaket ini perlu ketika cuaca dingin seperti ini, cuaca yang hujan seperti ini. Supaya apa? Supaya membantu kita menghangatkan badan kita supaya tetap sehat. Nah, selain payung, jas hujan, dan juga jaket tadi, kita juga memerlukan sebuah multivitamin. Multivitamin itu contohnya banyak sekali. Ada apa ini? Madu. Nah, ini adalah madu. Madu itu juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, selain madu apa lagi? Kita juga perlu ini, namanya vitamin C. Benar sekali. Banyak sekali toko-toko yang menjual vitamin C saat ini. Tidak usah berikan mereknya. Teman-teman, itu tadi bagaimana cara kita mempersiapkan ketika menghadapi perubahan musim atau perubahan cuaca. Nah, sekarang apa sih manfaatnya cuaca bagi manusia? Manfaatnya, jadi manfaatnya itu ada dua, ketika musim panas dan musim penghujan. Nah, ketika musim panas, apa manfaatnya bagi manusia? Coba teman-teman dipikirkan dulu, manfaatnya apa ya? Bagus sekali. Nah, manfaatnya kita bisa menjemur pakaian, kita bisa ini bagi para petani atau nelayan, kita bisa menjemur hasil panennya. Kalau nelayan menjemur ikan, kalau petani menjemur padi. Nah, selain itu kita juga bagi pengusaha
pengusaha, contohnya yang pengusaha kerupuk, kita bisa menjemur bahan dari kerupuk tersebut. Nah, selain ketika musim panas, yaitu musim penghujan. Ketika musim penghujan datang, manfaatnya apa bagi manusia? Banyak sekali manfaatnya. Salah satunya nih, apa ini? Benar sekali Pak, petani sedang menanam padi. Nah, jadi ketika musim penghujan datang, petani itu sangat senang sekali dia. Karena apa? Karena bisa menanam padi, menanam jagung, dan juga tanaman yang lainnya juga. Nah, selain bagi para petani, musim penghujan juga sangat dinanti-nanti bagi ini daerah yang sumber mata airnya sedikit. Contohnya di sini. Nah, ketika musim penghujan datang, masyarakat yang di daerahnya minim akan sumber mata air, maka mereka sangat antusias sekali ketika musim hujan datang. Mereka membuat tampungan air yang sangat besar untuk menampung air hujan tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi manfaat ketika musim panas dan musim penghujan. Nah, untuk mempersiapkan musim panas dan musim penghujan tadi, kita juga perlu mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Semisal ketika musim panas, kita bisa menyiapkan apa saja. Yang pertama ini, minuman yang banyak, jadi minimal 2 liter per hari. Yang kedua yaitu kenapa kaos? Nah, kenapa kaos ada di sini? Karena kaos yang longgar itu mencegah untuk pengeluaran dari keringat yang banyak, sehingga ketika kita memakai kaos yang longgar ini kita tidak merasa gerah. Selanjutnya, selain kedua ini tadi, yang perlu kita lakukan yaitu mengurangi aktivitas di luar rumah. Contohnya lari-lari, bermain di luar rumah sampai tidak tahu waktu. Nah, itu tidak bagus ketika dilaksanakan ketika musim panas. Nah, yang kedua, ketika musim apa ini? Musim nggak keluar ya. Musim penghujan. Nah, ketika musim penghujan, yang perlu kita siapkan yang pertama tentunya ini makanan. Yang kedua, pakaian yang hangat, jaket contohnya. Yang ketiga apa ya? Kita menjaga lingkungan sekitar kita aja. Nah, supaya apa? Tidak banyak nyamuk yang bersarang di sana. Ketika kita menjaga lingkungan sekitar kita, melaksanakan 3M, maka nyamuk-nyamuk yang berbahaya bagi manusia ketika musim penghujan datang itu tidak ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya, selain bagaimana cara kita menyikapi ketika terjadi perubahan musim, selanjutnya adalah tindakan yang perlu kita lakukan. Tindakannya bagaimana ya? Yang seperti Ustaz katakan tadi, contohnya menyiapkan makanan, menyiapkan minum, terus memakai pakaian yang tebal, dan juga yang kalau panas yang ini, yang kaos tadi. Terus selalu katanya Ustaz Niko, salam olahraga katanya. Jadi ketika Ustaz Niko salam olahraga, berarti kita terseduh ketika ada perubahan musim, kita wajib menjaga olahraga kita. Nah, jadi untuk menjaga olahraga kita supaya apa sih olahraga itu? Manfaatnya menjaga daya tahan tubuh supaya tidak mudah terserang penyakit. Nah, mengonsumsi apa lagi? Nah, selain berolahraga, kita juga ini mengonsumsi vitamin atau multivitamin, atau bisa kita ganti dengan madu. Nah, jadi kita minum madu itu meningkatkan daya tubuh dari manusia. Selain itu juga harus mempersiapkan barang-barang yang tadi, seperti jaket tadi, terus mantel, terus payung, terus apa lagi? Ada selimut ya, selimut. Nah,
pembelajaran hari ini Ustadz akhiri dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ustadz akhiri hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.